Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rahmawati. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai RPP berbasis pendidikan karakter pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 11. Nah, teman-teman, jadi materi pokok pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 11 itu tentang bioproses sel, di mana alokasi waktunya itu selama 2 minggu dikali 4 jam pelajaran, dan setiap 1 jam pelajarannya itu 45 menit. Sekarang kita akan membahas mengenai metode pembelajaran yang digunakan di dalam RPP ini. Nah, teman-teman, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan saintifik. Sementara model pembelajaran yang digunakan itu ada dua. Untuk pertemuan pertama, menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan pada pertemuan kedua menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran discovery learning itu dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Nah, keunggulan dari penerapan model pembelajaran discovery learning di kelas yaitu selain dapat meningkatkan kognitif dan keterampilan siswa, karakter siswa juga dapat dibentuk melalui kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu, model pembelajaran problem-based learning. Nah, secara sederhana dalam problem-based learning ini, guru berperan memberikan suatu masalah kepada siswa. Kemudian, siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri, dan guru hanya memfasilitasi agar siswa dapat mengembangkan pikiran mereka untuk memperoleh pengetahuan dalam memecahkan masalah yang diberikan. Peran aktif siswa ini pasti akan membentuk karakter-karakter dari siswa tersebut. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, ada kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Nah, teman-teman, melalui kegiatan pendahuluan ini, guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Seperti guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka, menyapa peserta didik, lalu mengajak untuk berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kegiatan tersebut sebagai implementasi dari nilai religius. Lalu, guru memeriksa kehadiran peserta didik, menanyakan kabar siswa dengan fokus pada mereka yang tidak datang, dan pada pertemuan sebelumnya yang tidak datang. Nah, kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai implementasi sikap disiplin dan empati siswa. Selanjutnya, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung dengan mengidentifikasi indikator pembelajaran. Dan guru menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti dalam materi bioproses sel ini dilakukan selama 150 menit. Lalu model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini berupa model pembelajaran discovery learning, sehingga sintak atau tahapan model pembelajarannya ada 6. Yang pertama,
ada stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement, identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Yang keempat ada pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Dan yang keenam menarik simpulan. Tahapan pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, pada tahapan ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi transport membran. Misalnya seperti menampilkan gambar atau foto yang berkaitan dengan transport membran. Lalu diberikan pertanyaan, misalnya seperti, apa yang kalian pikirkan tentang foto atau gambar tersebut? Nah, nanti siswa berpikir, lalu siswa pun menjawab. Setelah siswa menjawab pertanyaan dari guru menjelaskan hubungan gambar dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang transport membran. Setelah itu, guru mengajak seluruh siswa untuk membaca Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Lalu guru membacakan dan menjelaskan tentang tafsirnya. Setelah itu guru menjelaskan hubungan antara ayat yang dibaca dengan materi pembelajaran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam hal ini, guru dapat menjelaskan bahwasanya sel-sel di dalam tubuh kita ini bekerja secara teratur. Nah, apa jadinya jika sel-sel pada tubuh kita bekerja secara sembarangan? Misalnya, saat kita sedang butuh energi untuk beraktivitas, tetapi sel tubuh kita malah beristirahat. Tentu kita tidak memperoleh energi sehingga aktivitas pun akan terganggu. Hal ini mengajarkan kita agar ikhlas dan tulus dalam beribadah maupun bekerja serta tidak mengeluh. Nah, nilai karakter yang bisa ditanamkan yaitu berupa rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, serta mencari informasi. Tahapan yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan, seperti apa yang dimaksud dengan bioproses, lalu proses apa saja yang terjadi pada membran sel. Nah, nilai karakter yang diharapkan atau yang bisa dikembangkan yaitu rasa ingin tahu, percaya diri, dan kreativitas. Tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, di tahapan ini ada kegiatan literasi dan collaboration atau kerjasama. Nah, di kegiatan literasi ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan membaca tentang transport membran, lalu mengamati dengan seksama materi transport membran, menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi transport membran. Lalu, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Pada kegiatan collaboration atau kerjasama, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok dengan tujuan untuk secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi transport membran, lalu mencatat semua informasi tentang materi transport membran. Peserta didik juga mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan pemahamannya sendiri. Selain itu, peserta didik juga saling tukar informasi tentang materi transport membran. Nah,
nilai karakter yang dapat dikembangkan pada tahap ketiga ini yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, menghargai orang lain, percaya diri, cermat, dan hati-hati. Tahapan keempat dalam kegiatan inti pertemuan pertama ini yaitu pengolahan data. Nah, di sini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil membaca atau pengamatan. Tahapan kelima yaitu pembuktian. Pada tahapan ini peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. Lalu tahapan keenam yaitu menarik kesimpulan. Nah, di sini ada dua kegiatan. Yang pertama ada communication atau berkomunikasi dan creativity atau kreativitas. Di kegiatan communication ini, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan bioproses yang berlangsung di dalam sel dan hubungannya dengan proses kehidupan, dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Lalu untuk kegiatan kreativitas ini, siswa menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, misalnya dengan membuat laporan hasil pengamatan. Melalui kegiatan pembelajaran tersebut, nilai karakter yang dapat dikembangkan yaitu disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, bertanggung jawab, dan rasa ingin tahunya tinggi. Melalui kegiatan penutup, nilai karakter, yaitu nilai religius, dapat diterapkan pada akhir pembelajaran, seperti guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam penutup. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan inti dari pertemuan kedua. Karena model pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan kedua ini problem-based learning, sehingga sintak atau tahapannya itu ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, rasa ingin tahu, ketelitian dan mencari informasi. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru bisa menjelaskan indikator pembelajaran, kemudian memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Lalu guru mengajak seluruh siswa untuk membaca Al-Quran, surat Fussilat ayat 53, sebagai implementasi dari pembelajaran imtak. Setelah itu, guru menjelaskan hubungan antara ayat yang dibaca dengan materi pembelajaran. Lalu guru menampilkan gambar, video, atau animasi dari mekanisme sintesis protein agar siswa dapat mengamatinya. Nah, peserta didik menemukan berbagai masalah dari hasil pengamatan gambar, video, atau animasi tersebut. Misalnya, apa yang dimaksud dengan sintesis protein? Apa tujuan dilakukannya sintesis protein? Dan dari senyawa apakah protein disintesis? Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bahwasanya nilai karakter yang dikembangkan yaitu rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Tahapan yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ini yaitu
kerjasama, rasa ingin tahu, saling menghargai, dan juga tanggung jawab. Tahapan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nilai karakter yang dikembangkan pada tahap ini yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, menghargai orang lain, cermat, dan hati-hati. Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam kegiatan ini yaitu rasa percaya diri dan kreativitas. Tahapan yang kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nilai karakter yang dapat dikembangkan dari kegiatan ini yaitu karakter kritis dan saling menghargai. Karena di dalam kegiatan ini peserta didik dibimbing guru melakukan analisis terhadap pemecahan masalah yang telah ditemukan. Kegiatan penutup dari pertemuan kedua ini hampir sama dengan kegiatan penutup di pertemuan pertama, tetapi ada tambahan, yaitu guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan diri melaksanakan ulangan harian. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari sikap antisipatif siswa. Lalu guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam penutup. Ini juga salah satu dari implementasi nilai religius. Teman-teman, sekian penjelasan dari RPP berbasis pendidikan karakter pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 11 dengan materi bioproses sel. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.